Hari ini kita akan melanjutkan kepada seri kita. Kita akan memikirkan tentang satu lagi pertanyaan mengenai kristologi. Dan kita ingin mendiskusikan pada hari ini satu pertanyaan yang mungkin saudara pernah dengar, mungkin juga tidak, yaitu pertanyaan tentang apakah Tuhan Yesus itu pernah pergi ke India. Ya. Ada yang pernah dengar nggak pertanyaan ini? Ada ya? Ya. Kalau sudah, mari kita sama-sama akan menyiapkan hati kita, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur dan kami berterima kasih untuk seluruh berkat dan anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul dan boleh beribadah dan kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang juga berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Sambil kami juga mengingat kiranya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, yang hari ini mereka akan pergi ke gereja masing-masing untuk beribadah, Tuhan juga lindungi, Tuhan yang juga akan sertai. Terima kasih Tuhan, kami selagi mohon kiranya hidup dan iman kami boleh diteguhkan dan hati kami untuk terus dekat dan melayani Tuhan juga boleh Tuhan yang senantiasa kobarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca beberapa bagian dari kitab suci dan setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama-tama mari kita melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ya, sudah bisa perhatikan di depan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52, kalau sudah dapat kita akan menyimak ayat ini. Ini kisah tentang Tuhan Yesus yang dia hari itu umur 12, dia pergi ke Bait Suci, lalu ya ketinggalan ketika orang tuanya pulang dari Yerusalem, mereka melihat Tuhan Yesus tidak ada, lalu mereka balik lagi dan ketika mereka kembali ke Bait Allah di Yerusalem, mereka menemukan Tuhan Yesus itu sedang bersoal jawab dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab. Ya. Dan ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-52 setelah Tuhan Yesus dia pulang bersama dengan orang tuanya ke Nazaret. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, jadi intinya Lukas pasal ke-252 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus akhirnya kembali ke Nazaret dan dia besar di sana dan bertumbuh di dalam segala aspek. Lalu bagian yang kedua, mari kita sama-sama melihat dari Markus. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dan saudara bisa ikuti dalam kitab suci masing-masing dengan ya tekanan di ayat yang ketiga. Kemudian judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat di sinagoga, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, yang menulis kitab Yakobus kita, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, jadi orang-orang ini menolak Tuhan Yesus karena mereka tahu nih Tuhan Yesus adalah tukang kayu, anaknya Maria, lalu saudara-saudaranya mereka juga kenal. Ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Bagian yang terakhir kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 ketika Tuhan Yesus dia berdebat dan bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi. Pasal yang ke-7 Injil Yohanes ayat yang ke-15. Saya bacakan dari ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka ayat 15, heranlah orang-orang Yahudi dan berkata,
bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jadi orang-orang yang ada di bait Allah, mereka tahu siapa kira-kira Tuhan Yesus, dan mereka tahu nih, Tuhan Yesus dia tidak pernah studi secara formal untuk menjadi rabi. Ya, nah demikian 3 ayat dari Lukas, Markus, dan Yohanes yang kita baca bersama-sama, dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua dari seri Jesus Who. Oke, saya akan tunjukkan slide. Nah, ini hal yang akan kita bahas ya. Apakah Yesus itu pergi ke India? Nah, kalau saudara mungkin tidak pernah mengetahui tentang pertanyaan seperti ini, jadi pertanyaan ini itu dimotivasi, diawali dengan satu ini ya, kayak semacam cetusan ide. Nanti kita akan sama-sama lihat sejarah yang seperti apa. Bahwa ada tahun-tahun yang hilang yang tidak dicatat dengan jelas di dalam seluruh 4 Injil. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus itu dicatat terakhir sebelum dia melakukan pelayanan publik umur 12. Ya, umur 12. Seperti yang tadi kita lihat dalam Injil Lukas. Lalu setelah itu ada satu periode waktu di mana tidak ada lagi catatan tentang kehidupan Tuhan Yesus, dan tahu-tahu akhirnya Tuhan Yesus dia langsung pergi ke tepi sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di usia 30 tahun. Ya, jadi ada kayak semacam missing years, setahun yang hilang antara usia 12 sampai usia 30 tahun. Nah, akhirnya orang kira-kira mereka melakukan spekulasi-spekulasi, dan beberapa orang itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus dia pergi ke India dan akhirnya dia belajar kepada para Brahmana, dan juga kepada para Brahmana itu berarti kepada pendeta-pendeta Hindu, dan dia akhirnya juga belajar bukan hanya kepada pendeta-pendeta Hindu, dia juga akhirnya belajar kepada pendeta-pendeta Buddha di dalam komunitas Theravada yang ada di Tibet sana. Nah, itu kira-kira teorinya ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah satu orang yang dia mengalami yang namanya pencerahan. Lalu akhirnya pulang ke Palestina dan akhirnya mulai mengajar di sana. Ya, dan itulah kenapa dia bisa melakukan demikian banyak kuasa-kuasa dan juga mujizat, karena dia sudah mencapai level spiritualitas yang sangat tinggi ketika dia pergi ke India sana. Ya, saudara pernah dengar nggak ini? Ya kalau nggak pernah, nggak apa-apa. Ini pertama kali, it's good. Ya, mending saudara tahu dari pendetamu ketimbang nanti ketemu sama temanmu, teman saudara kerja, lalu dia ngomong nih, lalu kita terkaget-kaget. Ya, nah kita akan coba sama-sama perhatikan ya, bahwa pandangan seperti ini itu sebetulnya cukup banyak dan cukup mungkin bukan satu hal yang mayoritas, tapi sebagian orang itu mereka memegang pandangan seperti ini, dan ini merupakan satu pandangan. Kalau saudara itu pernah ngobrol dengan orang Hindu, mereka sangat suka tuh untuk mereka memunculkan ide seperti ini. Dengan motivasi apa? Mereka melakukannya dengan satu motivasi untuk menunjukkan bahwa Hinduism ini adalah agama yang paling tua di seluruh dunia. Ya, ini adalah ibu daripada semua agama, dan semua agama itu punya akarnya kepada Hinduism. Termasuk siapa? Termasuk Tuhan Yesus, begitu ya. Termasuk Yesus Kristus. Ya, jadi mereka akhirnya mempopulerkan kayak semacam satu supremasi nih, bahwa semua orang pendiri-pendiri agama yang lain itu akhirnya belajar to some extent kepada yang namanya Hinduism. Nah, termasuk Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, kita akan coba lihat beberapa hal berkenaan dengan sejarah, dan juga nanti kita akan lihat bagaimana kita sebagai orang Kristen kita menanggapi akan hal seperti ini. Nah, saudara, pertama kali ide ini itu dikeluarkan bahwa Tuhan Yesus dia belajar ke India di antara usia 12 sampai 30 tahun, itu ditulis oleh satu orang Rusia bernama Nicholas Notovich. Ya, Nicholas Notovich. Ya, saya kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang nama-nama Rusia itu ada mirip-miripnya sama nama-nama Jawa gitu ya. Saudara tahu siapa petenis yang namanya Djokovic? Siapa? Something Djokovic. Wah, itu kayak Jokowi itu, gitu ya. Terus ini juga Notovich, itu kan kata Noto itu seakan akrab dengan nama orang Indonesia itu Noto Boto atau apa misalnya gitu ya. Itu sangat ini ya, jadi kadang-kadang bisa mirip-mirip juga. Nah, Nicholas Notovich itu adalah seorang berkebangsaan Rusia yang dia sebetulnya adalah orang Yahudi ya, dan dia adalah kayak semacam seorang jurnalis begitu. Nah, saudara dan dia menulis satu buku berdasarkan
pengalamannya dia pergi ke India dan pergi ke Tibet yang berjudul The Unknown Life of Jesus Christ. Gitu ya. Jadi buku ini diterbitkan di tahun 1894. Jadi abad ke-19 akhir. Dan buku ini saudara masih bisa dapatkan gitu ya. Jadi saudara boleh baca di sini. Nah, buku ini itu kira-kira menceritakan apa sih yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang orang di barat itu tidak pernah tahu gitu ya. Dan ini merupakan satu buku yang akhirnya dipakai sebagai satu permulaan ide untuk mempopulerkan gagasan bahwa Tuhan Yesus itu belajar di India untuk seluruh mujizat-mujizatnya maupun juga seluruh filsafat pengajarannya dan seterusnya. Ya, dan banyak orang yang akhirnya menulis kira-kira buku yang sama dan menuliskan tema yang sama berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nicholas Notovich. Nah, kita coba lihat slide yang berikutnya. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Nicholas Notovich di dalam buku ini? Nah, dia mengatakan ini kira-kira beberapa sejarah yang kita perlu ketahui. Ya. Jadi tahun 1887, jadi ini beberapa tahun sebelum buku ini ya. Jadi buku ini diterbitkan 1894. Dan beberapa tahun sebelumnya, 1887, Notovich itu pergi ke India dan pergi ke Tibet. Gitu. Nah, pada waktu dia pergi ke India dan ke Tibet, maka dia tuh mendengarkan satu cerita bahwa ada orang Yahudi itu bernama Isa, yang Isa ini pergi ke India untuk belajar dengan para pendeta-pendeta Hindu dan juga para pendeta-pendeta Buddha. Gitu, ya. Dia mendengar dari kisah cerita pendeta-pendeta yang ada di sana. Nah, tetapi akhirnya dia tidak bisa tuh menemukan sumber beritanya itu yang tepat dari mana. Jadi cuma dia dengar secara oral dari kisah-kisah cerita orang saja. Nah, sampai akhirnya Nicholas Notovich itu mengalami kecelakaan ketika dia ada di India dan perbatasan Tibet, dan akhirnya dia mengalami patah kaki. Nah, pada waktu dia patah kaki, dia dibawa untuk dirawat di dalam satu biara di Hemis yang ada di Tibet sana, dan itu adalah biara Buddha. Nah, pada waktu dia ada di dalam biara di Hemis tersebut, maka kepala biara itu akhirnya menunjukkan dua gulungan kitab, ya, dua gulungan kitab kuno yang ada di dalam bahasa Tibet, dan judul dari gulungan kitab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah The Life of Saint Isa, gitu ya, Saint Isa. Ya, jadi Isa ini siapa? Isa itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, waktu akhirnya Nicholas Notovich melihat si kepala biara ini mengeluarkan gulungan kitab tersebut yang menceritakan kehidupan Saint Isa, maka dia sadar inilah sebetulnya sumber yang dia senantiasa cari selama ini. Ya, jadi dia cuma dengar dari omongan orang doang. Sekarang dia lihat tuh gulungan kitabnya. Nah, tetapi karena gulungan kitab tersebut ada dalam bahasa Tibet, maka dia tidak bisa membaca. Nah, sehingga akhirnya dia memerlukan orang untuk akhirnya menerjemahkan gulungan kitab tersebut, dan akhirnya dia catat-catat, dia atur ulang di dalam buku yang akhirnya dia terbitkan, yaitu The Unknown Life of Jesus Christ. Nah, gulungan kitab itu bicara apa? Gulungan kitab itu mengatakan seperti ini, bahwa ketika Tuhan Yesus umur 13 tahun tuh, ya, umur 13 tahun, maka Tuhan Yesus itu Isa ini dia dipaksa untuk menikah sesuai dengan tradisi Yahudi. Ya, umur 13 sudah waktunya nikah, maka menikahlah. Dan katanya menurut kitab ini ada begitu banyak orang yang tertarik itu untuk mengambil Tuhan Yesus sebagai mantu mereka karena terkenal pinternya. Ya, seperti yang kita tadi sempat lihat, dia berdebat dengan orang-orang guru-guru agama Yahudi. Nah, tetapi Isa ini tidak mau untuk menikah usia muda. Ya, dia masih ingin sekolah, gitu kira-kira. Nah, lalu apa yang dia kerjakan? Dia pergilah ke Tibet. Ke India sana. Dan di India dia menjadi murid para Brahmins atau para pendeta Brahmana, dan dia mempelajari kitab Veda. Dan saking pinternya dia ngerti itu semua isi kitab Veda. Ya, dan pada waktu dia mengerti isi kitab Veda, maka dia akhirnya mengajarkan kepada orang-orang lain termasuk kasta yang paling bawah, tuh kasta Sudra, atau bahkan mungkin yang lebih bawah lagi Paria. Nah, ketika para pendeta-pendeta Hindu ini melihat kok bisa-bisanya tuh Veda yang demikian sakral diajarkan kepada kasta yang paling rendah, maka mereka menjadi tidak suka, mereka membenci Isa, dan mereka merencanakan untuk membunuh Isa ini. Nah, orang-orang
yang kasta bawah tersebut, yang mereka merasa mereka diberkati dengan pelayanan Isa, mereka akhirnya mengatakan kepada Isa tentang rencana pembuangan ini, lalu akhirnya Tuhan Yesus atau Isa ini dia pergi ke mengungsi gitu ya, mengungsi ke Tibet gitu, mengungsi ke perbatasan India dan Tibet. Dan dia di sana bergabung dengan komunitas Buddha Theravada dan akhirnya dia belajar bahasa Pali dan menguasai teks-teks Buddhis tersebut. Nah itu kira-kira yang dituliskan oleh Notovich di dalam bukunya seperti ini. Ya. Lalu akhirnya setelah itu usia 29 tahun, setelah Tuhan Yesus belajar begitu banyak hal dari tradisi Hindu dan juga Buddha, dia pergilah ke Palestina dan mulai ngajar semuanya. Begitu kira-kira. Nah itu adalah klaim yang dikatakan oleh Nicholas Notovich untuk mengisi itu kekosongan antara usia 12 dan 30 tahun dari so-called hasil penyelidikannya di India dan juga daerah Tibet sana. Ya, gitu. Nah ini adalah biara Hemis, ya. Ini adalah biara Hemis di Ladakh di Tibet sana, di mana Nicholas Notovich itu pernah dirawat dan dia akhirnya mendapatkan akses kepada gulungan kitab tentang the life of Saint Isa. Jadi ini satu tempat yang sangat penting untuk diskusi untuk hari ini kita boleh sama-sama perhatikan. Ya, kalau sudah ada waktu ke luar negeri, mainlah ke India, Tibet, Nepal, Kathmandu dan Himalaya sana. Itu tempat-tempat yang sangat eksotik katanya. Gitu. Ya, saya juga belum pernah ke sana. Nah, jadi pertanyaannya, apakah memang Yesus itu pergi ke India? Nah kita akan coba melihat hal ini dari dua macam aspek. Pertama-tama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan berusaha untuk mengkritisi gagasan Tuhan Yesus belajar dari agama Hindu dan agama Buddha dari konteks sejarahnya. Dari penemuan sejarahnya, dari secara eksternal kita lihat apa sih yang dikatakan oleh para ahli tentang bagian ini. Lalu yang berikutnya setelah kita melihat secara eksternal, secara sejarah, secara fakta, maka yang berikutnya kita akan coba melihatnya apakah ide bahwa Tuhan Yesus itu belajar agama Hindu dan Buddha itu konsisten dengan apa yang kita temukan di dalam kitab suci, ya, khususnya di dalam kitab Injil. Nah, waktu kita sama-sama boleh melihat tentang bagian ini, kita sekali lagi disadarkan dan kita digugah untuk kita ini menjadi orang Kristen yang terus mau belajar, untuk menjadi orang Kristen yang terus juga akhirnya mau mendalami tentang kitab suci, dan menjadi orang Kristen yang akhirnya juga melihat bahwa apa yang kita percaya itu konsisten dan kita boleh akhirnya bagikan kepada orang-orang lain. Nah, kita akan coba lihat bagian yang pertama, ya, tentang fakta sejarahnya. Ya. Nah, kita coba sama-sama lihat bagian yang pertama. Nah ini kita mesti tahu saudara, waktu tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akhirnya pergi ke daerah Tibet sana untuk belajar agama Buddha setelah dia mau dibunuh oleh orang-orang dari Brahmana, kita mesti tahu bahwa yang namanya Buddhism itu baru mencapai Tibet di abad ke-6 Masehi. Ya, abad ke-6 Masehi. Nah kalau Tuhan Yesus itu kan di sekitar emang di abad pertama tuh Masehi. Nah kalau dia hari itu ke Tibet, belum ada itu yang namanya Buddhism. Ya, belum ada Buddhism. Buddhism itu baru masuk di tahun sekian 600 Masehi, atau berarti abad ke-7 tuh Buddhism baru masuk ke Tibet di dalam zaman yang namanya Raja Songsan Gampo. Ya. Nah sebelum 600-an Masehi, maka apa yang dipercaya oleh masyarakat Tibet? Yang dipercaya oleh masyarakat Tibet itu adalah satu agama animisme yang disebut sebagai Bon, ya, agama Bon. Nah, ini merupakan satu agama rakyat, satu agama tradisional yang animis, yang percaya bahwa di dalam setiap bagian di bagian alam itu ada rohnya. Itu yang dipercaya oleh orang-orang di Tibet sana. Jadi kalau kita melihat fakta ini saja, maka klaim Notovich bahwa Tuhan Yesus itu pergi ke di abad pertama, lalu dia bisa akhirnya masuk ke dalam satu komunitas Theravada Buddha, itu betul-betul tidak ada fakta sejarahnya. Waktu kita cek tentang pemasuknya agama Buddha ke Tibet.
Tapi yang berikutnya saudara, yang kita juga perlu tahu bahwa klaim Notovich ini itu sudah dibantah oleh berbagai macam orang di abad ke-19. Jadi di dalam abad ke-19 itu ada satu orang ahli tentang agama-agama timur bernama Max Muller. Ya, lalu Max Muller ini pada waktu dia mengetahui klaim daripada Notovich, Max Muller itu membuat satu jurnal dan dia akhirnya memasukkan jurnal itu satu artikel dan dia publish artikel itu dalam satu jurnal ilmiah. Nah, nama jurnal itu adalah The 19th Century. Nah, di dalam jurnal itu, maka Max Muller itu mengatakan bahwa semua klaim Notovich itu tidak berdasarkan fakta. Dan kalau memang apa yang dikatakan Notovich itu benar, berarti konsekuensinya cuma satu. Maka berarti apa? Orang-orang yang mengatakan kepada Notovich bahwa pernah ada yang namanya Isa, itu semua adalah orang-orang yang berbohong kepada yang namanya Notovich, gitu ya. Tetapi Max Muller itu sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah betul-betul pergi ke perbatasan India dan Tibet untuk ngecek gitu ya. Jadi dia cuma belajar daripada sejarah dan dia belajar dari resources yang dia dapatkan dan dia adalah seorang ahli orientalis dan dia tahu tuh tidak pernah ada yang namanya kitab yang disebut sebagai The Life of Isa gitu ya. Tetapi yang lebih seru lagi ya saudara, bukan cuma perkataan si Max Muller ini, tetapi juga satu orang yang bernama Archibald Douglas gitu. Dia seorang profesor di India yang akhirnya juga tertarik untuk melihat klaim Notovich apakah benar. Nah, sekali lagi kalau saudara melihat di dalam slide yang sebelumnya, bukunya Notovich itu diterbitkan tahun 1894. Tahun 1895, Profesor Archibald Douglas, dia betul-betul pergi ke biara di Hemis itu. Gitu, ya. Biara dikatakan oleh Notovich, dia terima gulungan kitab tersebut. Nah, lalu akhirnya di sana, dia ketemu dengan si kepala biara ini. Ya, kepala biara ini. Nah, kepala biara itu, dia sudah tinggal selama 42 tahun. 42 tahun di biara sana, dan selama 15 tahun terakhir dia melayani sebagai abot, sebagai kepala biara tersebut. Dan pada waktu Notovich itu, si Archibald Douglas ini pergi kepada si biara ini dan dia ketemu dengan kepala biaranya, maka si kepala biara itu mengatakan bahwa tidak pernah ada yang namanya orang Rusia, atau jangankan orang Rusia, orang Eropa satupun itu yang pernah datang ke biara itu, apalagi patah kaki dan kemudian dirawat, nggak pernah ada, gitu ya kata si kepala biara ini. Dan yang berikutnya, bahkan dia juga tidak pernah sama sekali mengenal yang namanya gulungan kitab yang disebut sebagai The Life of Saint Isa. Dia tidak pernah kenal sama sekali selama 42 tahun dia mengabdi di biara itu dan 15 tahun dia menjadi abot itu. Bahkan ya saudara, si kepala biara itu dia akhirnya dikatakan dia sampai coba cari itu apakah gulungan kitab itu ada. Jangan-jangan gue yang salah nih. Dia cari dan dia connect kepada beberapa biara yang ada di Tibet sana untuk ngecek apakah betul ada gulungan kitab tersebut. Dan itu ditemukan tidak ada. Tidak ada. Dan ini saudara, fakta bahwa tidak pernah ditemukan gulungan kitab ini dan bahwa cerita Notovich ini adalah satu cerita yang bohong, itu juga diteguhkan oleh satu orang scholar hari ini masih hidup tuh, masih aktif nulis dan juga masih aktif debat dengan orang-orang Kristen yang bernama Bart Ehrman. Ya, Bart Ehrman itu adalah satu orang agnostik, agak-agak ateistik gitu ya, yang dia tidak percaya kepada kitab suci ini sebagai firman Allah gitu. Ya, tetapi orang seperti Bart Ehrman, dia pada waktu ketemu dengan teorinya Notovich, dia juga langsung mengatakan ini semua adalah omong kosong dan akhirnya apa yang didapatkan oleh Notovich, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar, itulah motivasi ekonominya gitu. Tetapi teori bahwa Tuhan Yesus itu ke India, itu buat Bart Ehrman yang bukan orang Kristen itu adalah omong kosong. Sekali lagi ya, dia bukan orang Kristen, tapi dia tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Gitu ya. Jadi Bart Ehrman itu mengatakan kadang-kadang saya debat, saya tulis artikel ini orang Kristen itu pada memusuhin saya semua, gitu ya, karena mereka pikir kok saya kayak semacam undermining Christian faith gitu. Tetapi kadang-kadang kalau saya ngomong ini maka banyak orang Kristen yang dukung saya, gitu karena mereka merasa oh I'm fighting for their cause gitu ya. Termasuk soal apa? Termasuk ya soal ini apakah Yesus pergi ke India gitu. Jadi Bart Ehrman didukung banyak orang Kristen untuk bagian ini. Gitu. Ya itu beberapa fakta sejarah yang kita perlu ketahui. Nah berikutnya kita mesti mengerti ya tentang apa sih yang dikatakan oleh Injil itu sendiri mengenai Yesus Kristus. Nah ini adalah bagian yang sangat penting, saudara, bagian yang sangat penting. Nah minggu yang lalu kita sama-sama sudah belajar bahwa Yesus Kristus itu bukan mitos. Apa yang ditulis
mengenai Yesus Kristus oleh para penulis Injil itu adalah para orang yang mereka menjadi saksi mata dan bahkan mereka juga menyegel dan memeteraikan kesaksian mereka dengan darah dan hidup mereka sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh penulis Injil itu konsisten dengan semua tulisan-tulisan dari sejarawan-sejarawan purba, baik itu orang Yahudi maupun juga orang Romawi. Nah, minggu lalu kalau kita sama-sama, bahkan ketika kita misalnya tidak punya akses lagi kepada dokumen perjanjian baru, dari kesaksian orang-orang seperti Tacitus dan seterusnya, Pliny the Younger, lalu Josephus, kita masih bisa tuh merekonstruksi siapakah Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita akan coba lihat, belajar lagi tentang Injil di dalam minggu ini. Ya, apa sih yang dikatakan oleh Injil mengenai Yesus Kristus? Nah, saya akan bagi bagian yang kedua ini dalam 3 bagian yang lebih kecil. Ya, dan ini merupakan 3 bagian yang kita akan pegang sebagai pegangan tanggapan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, saudara, kita mesti tahu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kita sebagai orang Kristen itu harus tahu bahwa yang namanya Injil itu masuk ke dalam kategori biografi kuno atau biografi purba. Sebagaimana tulisan-tulisan biografi di era Greco-Roman. Ya. Nah, ini satu hal yang kita mesti penting untuk ketahui, ya. Jadi kitab Injil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini mirip dengan kitab apa sih? Atau punya karakter yang sama dengan kitab apa? Maka jawabannya ini mirip dengan biografi kuno di zaman Romawi dan zaman Yunani. Gitu, ya. Lalu yang berikutnya yang akan kita nanti lihat adalah kita mesti memperhatikan bahwa di dalam catatan Injil itu orang-orang Yahudi itu memperlihatkan ada satu familiaritas, kefamiliaran, kekenalan, kedekatan dengan sosok Tuhan Yesus. Lalu bagian yang terakhir dari poin yang kedua, kita juga akan memperlihatkan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan. Nah, apakah apa yang Tuhan itu katakan dan Tuhan kerjakan itu konsisten dengan Eastern worldview, dengan Eastern religions atau tidak? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, jadi by the way, saudara, just in case saudara kebingungan, ini arahnya mau kemana, gitu ya? Pertanyaan apakah Yesus pergi ke India? Jawabannya adalah tidak, gitu. Jawabannya tidak. Ya, dan kita sedang coba eksplor satu-satu argumennya. Nah, pertama tadi sekali lagi tentang sejarah dari teori tersebut. Lalu yang kedua, ya 3 bagian ini. Nah, kita akan coba masuk bagian yang pertama dari poin yang kedua. Kita mau belajar bahwa Injil itu adalah biografi kuno yang punya karakter yang sama dengan para biografi yang ditulis di dalam zaman Romawi dan Yunani. Oke, bagian pertama ya, Injil sebagai biografi purba atau biografi kuno dari Tuhan Yesus. Nah, orang yang saudara sedang saksikan di layar itu adalah satu orang yang sangat penting sekali di dalam studi perjanjian baru. Ya, dan orang ini bernama Richard Burridge, gitu ya, bernama Richard Burridge. Dan Richard Burridge itu adalah satu orang mahasiswa doktoral hari itu di Cambridge yang dia berusaha sebetulnya di dalam tulisan doktoralnya untuk membuktikan bahwa yang namanya Injil itu sama sekali tidak ada kecocokan dan tidak ada kemiripannya sama dokumen apapun itu di dalam zaman kuno tersebut. Ya, dan akhirnya dia berusaha untuk membuktikan bahwa Injil adalah satu dokumen yang sui generis, yang nggak ada nggak ada sambungannya sama dokumen-dokumen lain gitu ya, melalui penelitiannya. Caranya seperti apa? Caranya si Richard Burridge ini, scholar ini, dia mau membandingkan tulisan Injil dengan 10 biografi yang ditulis di dalam zaman Greco-Roman, gitu. Dan dia mau menunjukkan tadinya bahwa pada waktu kita membandingkan 4 Injil dengan 10 dokumen purba ini, 5 dokumen dari yang ditulis sebelum Tuhan Yesus itu hadir dalam sejarah, 5 dokumen yang ditulis setelah Tuhan Yesus dalam sejarah, maka niatnya adalah menunjukkan bahwa nih Injil ini adalah dokumen yang bukan kayak biografi. Nah, tetapi justru pada waktu dia mau meneliti dokumen Injil dan dia bandingkan dengan 10 biografi kuno, maka dia justru menemukan bahwa ternyata 4 Injil ini itu betul-betul punya karakteristik yang sama nih dengan 10 biografi purba tersebut, sehingga kesimpulannya justru berbelok. Dari yang tadinya mau membuktikan bahwa Injil itu bukan biografi, sekarang dia akhirnya menemukan bahwa Injil itu adalah biografi kuno. Gitu. Dan ini ada satu
pendapat ya, atau kemudian satu temuan doktoral yang akhirnya itu mempengaruhi lanskap seluruh studi perjanjian baru. Jadi sekarang kalau sudah tanya kepada any New Testament scholar, mereka juga mengatakan yang namanya Injil itu adalah biografi atau yang disebut dalam bahasa Yunani adalah bioi. Gitu ya, nanti kita akan perhatikan. Nah, tulisan daripada Richard Burridge itu akhirnya dipopulerkan, disertasi doktoralnya itu akhirnya sudah dipublish untuk umum, dan saudara bisa baca buku yang berjudul What Are the Gospels gitu. Lalu kelihatan nggak sih? Ya, What Are the Gospels? Lalu catat, lalu subjudulnya adalah Comparison with Greco-Roman Biography. Nah, itu kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah apa pentingnya sekarang kita sebagai orang Kristen mengetahui bahwa Injil itu adalah biografi kuno di dalam kita mempelajari pertanyaan ini. Yesus pergi ke India enggak? Nah, signifikansinya ada di sini ya saudara. Pada waktu kita mengerti Injil adalah biografi adalah seperti ini. Nah, ini merupakan tulisan dari Richard Burridge gitu ya. Halaman 198 itu. Nah, saya kebetulan punya bukunya gitu. Waktu kuliah dulu di Australia ini buku dijual murah sekali, lalu akhirnya saya beli. Ya, saya beli dan nggak sempat baca-baca sampai akhirnya menjelang tema seperti ini saya ada kesempatan untuk baca ulang lagi ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Richard Burridge di dalam halaman 198 dari buku tersebut. Nah, saya bacakan buat saudara, nanti saya akan coba terjemahkan. Kelihatan nggak, saudara? Our analysis of bioi itu berarti biografi-biografi kuno tersebut. Our analysis of bioi revealed that the first 30 or 40 years of a subject's life can be dealt with very briefly or even omitted, while the death scene is usually exaggerated. Ya, jadi Richard Burridge itu mengatakan setelah dia bandingkan mempelajari 10 dokumen kuno tersebut, ya, dia mengatakan bahwa adalah satu hal yang wajar kalau saudara melihat 10 dokumen purba, 10 biografi purba ini, bahwa 30 atau 40 tahun pertama dari hidup seseorang itu hanya diceritakan dengan sangat singkat atau bahkan kadang-kadang dihilangkan sama sekali. Itu sangat wajar, ya, sangat wajar. Sementara juga adalah satu hal yang wajar pada waktu di dalam biografi-biografi tersebut menunjukkan bahwa kematiannya ini yang lebih ditonjolkan, gitu, ya. Nah, saudara, waktu saudara melihat apa yang dikatakan oleh Richard Burridge dan saudara kembali kepada Injil, ya, kepada Injil, maka adalah satu hal yang wajar gitu. Karena Injil ini termasuk biografi kuno bahwa kehidupan awal Tuhan Yesus di dalam 30 tahun pertamanya itu tidak terlalu banyak disinggung. Karena ini juga yang dikerjakan oleh para penulis-penulis biografi kuno tersebut. Saudara. Jadi ini bukan satu hal yang wow, kemanakah Yesus di antara 12 sampai 30 tahun itu, kenapa tidak dicatat? Tunggu dulu. Karena kalau kita melihat sama-sama 10 biografi purba, mereka juga tidak mencatat, ya. 30 bahkan 40 tahun pertama kehidupan si tokoh ini seperti apa, mereka juga tidak terlalu catat, saudara. Jadi it's okay, itu normal, itu normal. Ya, jadi pada waktu kita mengerti bagian seperti ini, maka ekspektasi kita tentang apa yang kita bisa ketahui tentang Tuhan Yesus itu juga akhirnya diperbaiki, gitu ya. Kita juga belajar untuk mendekati dokumen Injil itu sebagai biografi kuno yang memang ya seperti ini, nggak terlalu banyak ngomong tentang kehidupan awal. Nah, lebih detail lagi, ya. Halaman 207, maka Richard Burridge mengatakan seperti ini. Markus has no mentions of Jesus' birth. Birth was also omitted in Agesilaus, itu tokoh yang biografinya ditulis, Atticus, Catar Minor, and Demonax. So it is not an essential features for bioi. Sorry, ada typo N. Apa yang dikatakan oleh Richard Burridge, ya? Dia mengatakan gini, sekarang kalau kita melihat sama-sama Injil Markus, maka Markus itu tidak mencatat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tetapi, kata Richard Burridge juga, yang namanya cerita kelahiran itu juga tidak dicatat atau bahkan dihilangkan di dalam tulisan Xenophon yang berjudul Agelaus, di dalam tulisan Nepos yang berjudul tentang Atticus ini, di dalam tulisan Plutarch yaitu Cato Minor, dan juga di dalam tulisan si Lucian Samosata yang berjudul Demonax. Jadi yang namanya kisah kelahiran itu bukan satu hal yang esensial untuk terus-menerus dicatat, gitu ya. Lebih lanjut lagi. Nah, ini sekarang dia bandingkan
masih di halaman yang sama, 207, dia bandingkan kehidupan Tuhan Yesus di usia 12 tahun dan satu hilang dengan biografi-biografi kuno yang lain. Luke's story of the 12-year-old Jesus. Such use of a single anecdote to prefigure the adult's life is common in BOE, as we saw in the accounts of Evagoras, Agricola, and Cato. Ya. Jadi kisah Lukas yang dia hanya mencatat secara sekilas apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 tahun dan setelah itu hilang. Gitu ya. Itu merupakan satu hal yang umum terjadi sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam biografi mengenai Evagoras, mengenai Agricola, dan mengenai Cato. Nah, saudara masih ingat Tacitus. Tacitus yang minggu lalu yang dia adalah political advisor-nya Nero, dan dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini mereka dibunuh dan mereka mengikuti Tuhan Yesus yang juga disalibkan di dalam era Pontius Pilatus dan seterusnya. Ya. Itu adalah Tacitus yang menulis biografi mengenai Agricola. Ya, Agricola. Jadi Tacitus pun pada waktu dia menulis biografi ini, dia tidak menceritakan dengan lengkap si Agricola ini bagaimana hidupnya, dia just satu kisah kecil saja. Jadi sekali lagi ya saudara, waktu kita mengerti bahwa Injil itu adalah biografi kuno, dia persis masuk dalam kategori ancient biographies. Maka sekali lagi kita tidak perlu mengharapkan bahwa kita bisa tahu semua hal tentang Yesus Kristus secara detail sebagaimana kita hari ini membaca biografi modern. Gitu, ya. Jadi itu satu hal. Nah, apa yang dikerjakan oleh Notovich itu dia berusaha untuk mendekati Injil dari perspektif orang yang membaca biografi modern atau ya orang-orang yang menulis hal yang sama. Begitu kira. Nah, ini bagian yang pertama. Injil itu adalah ancient biographies. Lalu bagian yang kedua, kita juga harus perhatikan kefamiliaran orang Yahudi dengan Tuhan Yesus bagaimana yang dikatakan dalam Injil. Nah, sekarang kita masuk nih. Injil sendiri ngomong apa sih? Ya. Seperti yang tadi beberapa hal kita sudah sempat baca. Nah, kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal 2:52 di awal khotbah ini, maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu dia besar di Nazaret ya. Dia bertumbuh di Nazaret, dan bukan hanya bertumbuh di Nazaret, tapi Tuhan Yesus dia juga menguasai perjanjian lama dengan sangat baik sehingga dia bisa berdebat dengan orang-orang Yahudi. Dan saudara bisa bayangkan itu, orang yang mengerti perjanjian lama dengan sangat baik bahkan ketika dia masih usia 12 tahun dan kemudian besar di Nazaret, ya dia pasti mengerti itu tentang seluruh konsep monoteisme dalam perjanjian lama itu. Jadi sangat sulit gitu untuk kita membayangkan bahwa orang yang seperti ini demikian berakar di dalam Old Testament, di dalam kitab-kitab Musa, dia akhirnya bisa pergi ke India lalu kemudian dia bisa belajar berbagai macam itu ya praktek-praktek atau tulisan-tulisan pagan seperti itu. Saudara, ya dia adalah orang Yahudi, dia besar di Nazaret, dia ngerti itu yang namanya perjanjian lama. Ya, nah ini merupakan satu ayat yang sangat penting. Lalu kemudian yang berikutnya yang kita juga harus perhatikan adalah orang-orang Yahudi itu mengenal dekat sosok Tuhan Yesus itu siapa. Nah, beberapa ayat yang kita perlu perhatikan. Di dalam Injil Matius ayat 13 ayat 55 tadi kita nggak baca, itu di sana orang-orang Yahudi itu langsung tahu bahwa Yesus ini adalah seorang anak tukang kayu nih. Dia adalah anak Maria dan dia adalah seorang tukang kayu. Mereka kenal siapa Tuhan Yesus. Nah, istilah anak tukang kayu itu penting, saudara. Ya, anak tukang kayu itu penting. Kenapa? Karena orang itu punya profesi di masa lalu itu berbeda dengan cara kita memilih profesi. Ya, jadi kalau kita hari ini misalnya saudara mau jadi carpenter, apa yang harus saudara kerjakan? Ya, saudara sekolah lah kemana, gitu kan? Ambil sertifikat dan seterusnya, maka seperti itu. Ya. Tetapi di dalam zaman itu nggak ada tuh sekolah untuk ini carpenter gitu. Jadi satu-satunya cara untuk orang, apalagi orang itu bukan orang yang berasal dari keluarga kaya, untuk menjadi seorang carpenter adalah kalau bapaknya itu juga carpenter. Ya, jadi apprentice dari ayahnya. Ayah akhirnya mengajari segala macam skill, gimana ngukur kayu, potong kayu, gimana halusin kayu, gimana dan seterusnya. Gitu. Jadi istilah Yesus itu adalah anak tukang kayu itu menunjukkan bahwa Yusuf itu punya waktu yang cukup panjang untuk melatih Yesus Kristus bagaimana doing that carpentry, gitu, ya, doing that carpentry. Dan berarti apa? Berarti Yesus itu harus ada di sana untuk memulai apprenticeship-nya sebagai carpenter. Dan itu dikatakan orang-orang Yahudi. Bukankah dia adalah anak tukang kayu? Itu berarti apa? Berarti selama ini Yesus Kristus itu ada di Nazaret, dibesarkan oleh Yusuf dan dilatih Yusuf sedemikian rupa untuk akhirnya dia menjadi tukang kayu tersebut.
ya. Dan itu menunjukkan ya memang dia adalah orang Nazaret. Lalu bagian yang kedua misalnya, ya saya nggak akan terlalu panjang lebar sebutkan seperti ini. Dia adalah anak tukang kayu dan otomatis dia juga adalah seorang tukang kayu dan orang itu kenal. Kita tahu nih orang ini siapa, ya. Kita tahu orang ini siapa. Dan berikutnya, Tuhan Yesus itu beribadah secara rutin di sinagoga. Kalau sudah lihat Lukas pasal yang keempat, dia pergi ke sinagoga seperti kebiasaannya. Kata Injil Lukas pasal yang keempat, dia biasa ke sinagoga. Dia biasa ke sinagoga dan karena dia biasa ke sinagoga, makanya orang-orang tuh heran, loh kok orang ini bisa ngomong perkataan-perkataan seperti ini padahal kita kenal nih orang ini siapa. Gitu ya, dan akhirnya dikatakan bahwa ya seorang nabi itu tidak diterima di dalam kalangannya sendiri, di tempat di mana dia lahir dan tempat di mana dia besar. Tuhan Yesus bukan hanya secara reguler dia beribadah di sinagoga menurut Lukas pasal yang keempat, bahkan dia juga menyebut bahwa bait Allah itu sebagai rumah Bapaknya. Dan kita akan sangat-sangat kesulitan untuk membayangkan kalau misalnya orang yang menyebut bait Allah adalah rumah Bapaknya, kok bisa-bisanya dan mengerti perjanjian lama, dia pergi ke India dan dia meninggalkan bait Allah itu sekian tahun dari usia 12 sampai 30, 18 tahun tanpa dia pernah mengikuti upacara-upacara festival-festival di bait Allah. Itu sangat sulit untuk orang yang mengatakan bait Allah ini adalah rumah Bapakku. Bahkan diajak pulang ke Nazaret pun sulit karena apa? Bait Allah adalah rumah Bapakku. Kok bisa-bisanya dia jalan ke barat gitu, ke India. Kemana ya? Ke timur berarti. Tunggu, saya lupa ya Pak. Ya nanti sorry cek lah, India itu timur atau baratnya itu. Lalu bagian yang berikutnya ya. Nah, ini ada bagian tadi kita sempat baca, Yohanes 7 ayat 25. Tuhan Yesus itu dikenal oleh para rabi sebagai orang yang tidak pernah secara formal bersekolah sebagai rabi. Nah, kalau dia, saudara, kalau orang itu tahu, wah orang ini keluar negeri, kursus atau ambil diploma bachelor ke India gitu, orang akan tahu. Tapi yang dikatakan oleh mereka adalah dia tidak pernah bersekolah sebagai rabi. Dengan katanya apa? Mereka tahu nih sejarahnya Tuhan Yesus siapa. Dia anak siapa, dia kerjanya seperti apa. Apakah dia pernah sekolah atau tidak. Dia tahu. Mereka tahu dan itulah yang menyebabkan mereka itu adalah orang yang keheranan ketika mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, bahkan saudara membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus di dalam kitab yang kita miliki itu adalah half brother dari Tuhan Yesus. Dan Yakobus dia mengatakan bahwa dia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Lord, ya, sebagai Lord. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang paling dekat, yang pernah bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus, dia tahu tuh siapakah Yesus Kristus. Nah, ini bagian yang terakhir yang kita perlu perhatikan ya, kehidupan Tuhan Yesus. Bagian pertama, saudara, Yesus sendiri itu mengatakan dirinya adalah Allah ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia adalah Allah. Sementara yang lain seperti apa? Yang lain itu bukan Allah, semuanya adalah ciptaan. Dan ini berbeda dengan pandangan timur yang mengatakan bahwa kita semua adalah Allah. Gitu. Kalau kita semua adalah Allah, panteisme itu benar, all is God, maka tidak mungkin Yesus Kristus mengatakan bahwa dia itu lebih dulu daripada Abraham, bahwa dia adalah Allah. Gitu. Dan tidak mungkin para murid itu akhirnya menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah the God of the Old Testament yang datang. Kalau memang semua orang itu adalah Allah, panteisme. Ya. Jadi kalau saudara melihat kehidupan Tuhan, saudara akan menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu berlawanan dan berkontradiksi dengan Eastern worldview. Jadi sangat sulit untuk kita percaya kepada gagasan seperti itu. Karena tidak ditemukan sedikit pun trace bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan Eastern worldview. Dia tidak pernah mengutip perjanjian lama, yang dia kutip senantiasa. Dia tidak pernah mengutip tulisan-tulisan dari Veda, yang dia kutip adalah selalu perjanjian lama. Ya. Lalu kemudian yang kedua, nah ini juga satu hal yang sangat penting. Di dalam hidup Tuhan Yesus, maka satu klaim yang dia katakan adalah dia datang untuk memberikan hidupnya bagi orang berdosa. Ya, dia datang untuk mati bagi orang berdosa. Supaya apa? Supaya semua orang berdosa mereka memperoleh hidup kekal dan mereka memperoleh pengampunan dosa dan mereka memperoleh yang namanya keselamatan. Nah, saudara bandingkan, agama timur mana yang mengajarkan hal seperti ini? Tidak ada agama timur itu yang menyebut orang lain sebagai orang berdosa. Gitu ya, paling banter adalah orang dengan karma.
Itu. Tapi nggak ada konsep dosa itu. Karena konsep dosa itu berarti saya melanggar satu ketetapan dari Allah yang adalah seorang pribadi. Itu saya berdosa, saya transgress, saya melanggar hukum. Ya. Nah, di dalam agama Timur mereka tidak ada konsep orang itu berdosa. Saudara. Mereka tidak ada konsep tentang pelanggaran kepada Allah yang bersifat personal. Tidak ada sama sekali. Nah, yang berikutnya, Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan hidupnya mati di kayu salib kepada banyak orang berdosa. Karena apa? Karena dia tahu orang berdosa ini punya hidup itu cuman sekali, dan setelah sekali lalu mati mereka akan masuk ke dalam penghakiman. Gitu. Nah, saudara bayangkan dengan agama-agama Timur yang mengatakan kita hidup ini, gak tahu udah berapa juta kali kita pernah hidup. Nanti hidup ini kita selesai, kita akan lanjut lagi, muter lagi. Gitu. Jadi gagasan bahwa Yesus Kristus itu datang menyerahkan dirinya sebagai tebusan banyak dosa bagi orang berdosa, itu sama sekali tidak cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Eastern religions. Gitu, ya. Yang namanya penyalipan, penebusan dosa itu tidak kompatibel dengan doktrin tentang reinkarnasi. Karena ada reinkarnasi, makanya nggak perlu ada penebusan dosa dari orang lain karena kamu sendiri bisa menebus, gitu ya. Apalagi ya saudara, di dalam kekristenan, dalam iman Kristen, tujuan Yesus Kristus untuk menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa itu jelas. Supaya apa? Supaya orang akhirnya boleh memiliki fellowship bersama dengan Allah. Ya, pengampunan dosa untuk mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Di dalam agama Timur, maka yang mereka cari itu bukan pengampunan, tetapi apa? Enlightenment itu. Gak usah kumpul sama orang lain, justru kita tuh menjadi orang yang lemah, jadi orang yang akhirnya dalam tanda petik invalid ketika kita tuh ada di dalam relasi dengan orang lain. Nanti pada waktu kita nyampe ke nirvana, maka ya kita akan lenyap gitu. Kita akan gak ada lagi ini keinginan hasad, semuanya akan tenang. Tapi saudara perhatikan itu, Yesus Kristus itu datang mati dari kayu salib supaya orang itu apa? Punya relasi, punya keterikatan dengan diri Allah. Jadi betul-betul satu hal yang tidak kompatibel dengan klaim bahwa dia pergi ke India, ke Tibet untuk mempelajari Eastern religions. Lalu yang terakhir ya, nah ini pasti gak kompatibel. Fakta bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh itu pasti bukan agama Timur, saudara. Karena seluruh agama Timur keinginan cuma satu, untuk mereka itu lepas dari tubuh itu. Justru tubuh itu yang membuat kita tidak bisa betul-betul selesai dengan hasrat ini loh, saudara. Ya, jadi itulah masalahnya kenapa orang tuh ingin lepas dari reinkarnasi. Karena pada waktu orang tuh masih di dalam putaran reinkarnasi, pada waktu dia lahir, dia akan lahir dengan tubuh gitu. Dia akan lahir dengan tubuh. Ya. Nah, fakta bahwa Tuhan Yesus itu setelah dia selesai dengan karyanya, ya, dia mati menebus dosa, dia bangkit dengan tubuh. Oh, itu jelas bukan Eastern religions gitu. Apalagi dia naik ke surga masih dengan tubuh, masih dengan tubuh, dan dia akan kembali lagi dengan apa? Kembali dengan tubuhnya, saudara. Ya, itu bukan, itu betul-betul anti Eastern religions. Karena di dalam kekristenan yang namanya fisikalitas itu penting. Itu adalah ciptaan Tuhan, itu adalah baik. Yang namanya kita punya relasi saling terikat satu sama lain mengasihi, itu penting. Itu penting dan itu sebenarnya akan ingin ditiadakan oleh Eastern religions. Apalagi kalau saudara melihat itu ya, pada waktu di dalam Injil Kitab suci, perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus akan datang dan akan membuat yang namanya langit dan bumi yang baru. Dan di dalam langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi yang namanya kejahatan. Saudara coba lihat, di dalam agama Timur mana yang mereka berani mengatakan satu kali kelak tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada evil, tidak akan ada yang namanya samsara dan juga yang namanya karma. Gak ada satupun, saudara. Baik Hindu maupun Buddha, tujuan mereka adalah mereka lepas itu dari penderitaan di sini. Ya. Escape gitu. Tetapi penjara ini apakah akan hilang? Tidak akan pernah hilang. Di dalam kekristenan, Allah yang paling tinggi datang untuk memberikan dirinya menjadi tebusan dosa bagi orang yang tidak dapat menyelamatkan diri dan membuat mereka menjadi anak-anak Allah. Dan satu kali mereka akan diberikan tubuh yang baru dan tinggal di dalam langit dan bumi yang baru di mana tidak ada kejahatan untuk selama-lamanya. Ya, jadi saya berharap pada waktu kita lagi belajar tentang bagian ini, iman kita juga dikuatkan dan kita semakin dibuat mengerti tentang keunikan iman Kristen. Ya, biarlah kiranya kita boleh bertumbuh menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi gerejanya dan hidup bagi Dia. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami lagi bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang teguhkan iman kami, Tuhan yang kuatkan kami.
Dan Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang semakin berbakti dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Karena kami punya sandaran yang teguh di dalam Injil, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menggerakkan kami untuk hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh bersandar kepada Tuhan dan kami boleh Tuhan pakai di dalam kami menjawab pertanyaan orang, meneguhkan iman anak-anak kami dan orang-orang yang kami layani. Terima kasih sekali lagi untuk pagi ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk hidup kami yang hanya satu kali ini. Sehingga kami satu kali kelak boleh menikmati langit dan bumi yang baru dengan sukacita yang penuh karena kami boleh berjumpa dengan diri Tuhan muka dengan muka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.